Gara-gara menolak jadi tua, Juan Ponce de Leon, seorang penjelajah asal Spanyol yang pernah menjabat sebagai gubernur Puerto Rico pada tahun 1510, merasa sangat tertarik dengan isu tentang suatu tempat di wilayah barat, bahwa pulau yang ada di wilayah itu memiliki air mancur dengan khasiat dapat membuat manusia awet muda dan mencegah proses penuaan bagi siapapun yang mandi dan meminum airnya. Tentu saja kisah tersebut menarik perhatian Ponce de Leon. Ia pun kemudian melakukan perjalanan menuju pulau yang dimaksud di wilayah barat. Pada tahun 1513, ia tiba di sebuah pulau yang sangat indah, ditutupi oleh hutan yang lebat. Terdapat kicauan burung dan semerbak bunga yang sedang mekar yang tertiup angin hingga mencapai kapal-kapal mereka. Hari penemuan ini dikenal atau disebut dengan nama Pascua Florida, dan pesisir tersebut dinamai Florida, the land of flower, Pulau Kembang. Wilayah tersebut juga diklaim oleh Ponce de Leon sebagai daerah kekuasaan Spanyol. Selama di pulau baru tersebut, Ponce de Leon melakukan penjelajahan darat sambil mencari air mancur keabadian alias Fountain of Youth. Percaya dengan isu yang beredar, Ponce de Leon pun sering mandi di banyak perairan dengan harapan mendapatkan keabadian. Setelah puas wirawiri di pulau tersebut, ia kembali ke Puerto Rico. Raja Spanyol pun mengangkatnya menjadi gubernur Florida. Saat kembali ke Florida, awalnya penduduk asli sana menerima Ponce de Leon dengan baik. Tapi entah kenapa di tahun 1521, orang Indian berbalik menyerang dan memaksa pasukan Spanyol meninggalkan Florida. Serangan itu membuat pasukan Ponce de Leon kocar-kacir dan bahkan dia sendiri terkena anak panah. Tetapi masih berhasil melarikan diri ke Kuba. Namun sayang, karena lukanya cukup parah, Juan Ponce de Leon akhirnya meninggal dunia di Kuba pada tahun 1521. Ponce de Leon akan dikenang sebagai pengelana yang berjuang mencari air keabadian meskipun gagal. Segala hal yang berkaitan dengan keabadian selalu menarik minat semua manusia. Tidak heran bila tokoh-tokoh kaya dan terkenal seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Jeff Bezos, pendiri Amazon, dan Peter Thiel, mantan CEO PayPal, telah mengucurkan uang untuk penelitian yang memperpanjang usia dan anti penuaan. Bahkan terakhir, keluarga kerajaan Saudi dilaporkan juga telah memulai sebuah organisasi yang dinamai Evolution Foundation dengan tujuan apa? Sama, yaitu mencari cara untuk memperpanjang usia manusia. Raja Sulaiman alias Salomo pernah berkata demikian, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat 11. Umat manusia selalu punya keinginan kuat untuk mendapatkan keabadian. Hampir setiap kepercayaan dan agama meyakini akan adanya air abadi yang bisa memperpanjang usia manusia. Siapapun yang meminum airnya diyakini akan memiliki kehidupan abadi selama di dunia hingga hari kiamat. Namun sayang, semuanya masih misteri. Tak seorang pun yang tahu, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Tapi, benarkah masih misteri? 2000 tahun yang lalu ada manusia ilahi yang berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Semua perkataan-perkataan ini diucapkan oleh seorang yang sebagian orang memanggilnya dengan Isa Al-Masih. Tapi saya lebih suka memanggilnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Dialah kita dapat menerima air kehidupan abadi tersebut. Kamu diundang untuk minum air keabadian tersebut.